MC dalam anime berikut ini berperan sebagai pembunuh bayaran loh. Walaupun begitu, beberapa dari mereka merupakan pribadi yang baik, namun sedikit sesat aja nih guys. Daripada kelamaan, kita langsung aja ke list pertamanya. Tapi jangan lupa ya follow B-Station Loli Meindo. Bercerita tentang seorang ninja terkenal memiliki sifat dingin dan sangat kuat dari desa Iwagakure yang bernama Gabimaru. Suatu hari, dia dijebak oleh teman-teman ninjanya dan berakhir ditetapkan sebagai terpidana mati. Karena hukuman mati tidak berlaku bagi Gabimaru, ia pun diberi tugas untuk mencari ramuan kehidupan yang terletak di Shinseikyo dan akan dibebaskan. Bersama dengan Sagiri Yamada Asaemon, Gabimaru memulai petualangannya. Namun semua itu tidak mudah karena Gabimaru harus berhadapan dengan penjahat lain, monster, dan makhluk aneh serta melawan para dewa yang ada di tempat itu. Mampukah Gabimaru mendapatkan ramuan kehidupan dan bertemu kembali dengan istri tercintanya? Anime ini merupakan anime yang paling ditunggu-tunggu oleh penggemar dan menjadi salah satu anime paling dark dengan visual yang memanjakan mata. Aku kasih rating 9/10. Bagaimana jika peradaban manusia terancam punah dan dunia dikuasai oleh para monster? Inilah krisis yang terjadi di anime Assassin's Creed. Para manusia digolongkan menjadi beberapa kelompok dan para bangsawan bertanggung jawab atas keselamatan dan kemakmuran umat manusia. Suatu hari, seorang vampir bernama Kulfa ditugaskan untuk menjadi guru privat Melida, seorang gadis kecil yang kesulitan dalam menemukan potensi dalam dirinya. Tidak hanya menjadi guru privat, Kulfa juga mendapatkan misi rahasia untuk membunuh Melida. Namun, hati kecil Kulfa memilih untuk membimbing dan membantu Melida untuk bisa berkembang. Bagaimana ya kelanjutan keduanya? Akankah Kulfa mampu menjadikan Melida sosok yang kuat? Anime fantasi ini memiliki plot yang menarik, namun dari segi cerita kurang, bahkan biasa aja. Aku kasih rating 8/10. Apa yang terjadi jika kita bangun kembali setelah dibunuh dan dirasuki oleh dewa kematian? Mengisahkan pertarungan yang sangat bersejarah terjadi saat Calamity Crusher berhadapan dengan dewa Necromancer, yaitu dewa kematian. Di saat terakhir, dewa kematian berinkarnasi dan memasuki jasad seorang pemuda bernama Poka Shinoyama. Dengan identitas barunya ini, dewa kematian berusaha mewujudkan impiannya membangun dunia yang damai. Namun kehidupannya sebagai Poka Shinoyama ternyata tidak semudah yang ia pikirkan, karena ia adalah pewaris bisnis terkenal dengan banyaknya kompetitor. Kira-kira di dunia baru ini, dewa kematian bakalan jadi baik atau jahat ya? Dengan konsep reverse isekai, membuat anime ini beda dan wajib banget kalian tonton. Walaupun alurnya sedikit sulit dipahami, aku kasih rating 8/10. Niat hati pensiun dari pekerjaannya sebagai seorang pembunuh bayaran yang terkenal akan kekejamannya, dirinya justru diharuskan menyelamatkan dunia. Cerita ini bermula ketika dirinya menjalani misi terakhir dan dikhianati organisasinya sendiri. Ketika dirinya terbunuh, dia dibangunkan oleh seorang dewi. Dewi itu menawarkan dirinya kehidupan baru di dunia fantasi. Setelah mendengarkan semua penjelasan dari sang dewi, ia memutuskan untuk menerima misi tersebut dan memulai kehidupan baru di dunia fantasi dan berinkarnasi menjadi seorang pemuda bernama Luffy Totade, keturunan bangsawan pembunuh. Mampukah Luffy beradaptasi dengan dunia barunya dan menyelesaikan misinya? Walaupun terlihat seperti anime isekai pada umumnya, cerita dan plot yang dihadirkan cukup berbeda dari isekai lainnya. Kalian wajib banget nonton deh. Aku kasih rating 7/10.
Kehidupan yang damai tak selamanya menyenangkan. Inilah yang dirasakan Toru Akira, seorang pensiunan pendekar yang kini menganggur karena tidak ada lagi yang membutuhkan keterampilan bertarungnya di dunia yang damai ini. Suatu ketika, Toru berteman dengan seorang putri bernama Chaika yang merekrutnya dan memberikan misi untuk mengumpulkan benda peninggalan sang ayah. Namun, usaha mereka tidak mudah karena dihadang oleh pasukan perdamaian. Dianggap mengancam kedamaian karena benda yang mereka cari dapat memicu terjadinya perang kembali. Toru yang sudah bosan dengan kehidupannya memilih untuk membantu Chaika. Akankah mereka berhasil mengumpulkan benda-benda tersebut? Penasaran kan apa yang terjadi jika benda itu terkumpul? Walaupun terkesan memiliki alur cerita yang biasa aja, karakter dan storytelling di anime ini dieksekusi dengan baik. Aku kasih rating 9/10. MC di anime ini merupakan seorang sindikat rahasia dan kontraktor bernama Hei. Kontraktor adalah sebuah kontrak atau perjanjian yang telah dibuat oleh seseorang. Dengan itu, seorang manusia bisa mendapatkan sebuah kekuatan, namun di balik kekuatannya itu, kita harus membayar atas kekuatan yang telah digunakan. Hei melakukan berbagai misi yang diberikan oleh sindikat rahasia itu. Hei juga tidak sendirian dalam melakukan misinya. Ia dibantu oleh seekor kucing bernama Mao Yin sebagai mata-mata dan juga Huang. Dalam melakukan misinya, Hei menghalalkan segala cara. Ia seringkali menipu banyak orang untuk melancarkan misinya dan juga tak segan-segan membunuh orang yang menghambatnya. Karena kejahatannya tersebut, Hei menjadi buronan polusi. Nilai plus dari anime ini adalah cerita dan actionnya yang bagus. Banyak misteri yang disajikan di dalam ceritanya dan cocok banget buat ditonton. Ratingnya 9/10 untuk Kurono Keiakusha. Gimana jadinya? Kalau MC di anime ini merupakan penjahat utama di serinya. Wah, menarik banget. William James Moriarty merupakan seorang bangsawan yang bercita-cita menghapuskan sistem sosial di kerajaan Inggris. Hal itu tidak lain karena tindakan para bangsawan yang semena-mena dan menindas rakyat kecil. Ia mengatur agar para rakyat yang tertindas dapat membalaskan dendamnya dengan sebuah kejahatan. Untuk menyuarakan aksinya ini kepada warga Inggris, William sengaja memancing detektif terkenal yaitu Sherlock Holmes untuk menangani dan memecahkan setiap kasus. Seiring berjalannya kasus, Sherlock Holmes sadar siapa dalang dibalik kasus kejahatan yang terjadi di Inggris ini. Wah, gimana kelanjutan nasib William dan rekan-rekannya ya? Kalau kalian suka anime misteri, cocok banget nih nonton ini. Aku kasih rating 8/10. Apa yang akan kalian lakukan jika kalian bisa hidup abadi sebagai seorang samurai, membantu orang lain, atau malah berbuat kejahatan? MC di anime ini bernama Manji. Setelah sebuah pertarungan, Manji dikutuk menjadi makhluk yang abadi. Manji merupakan seorang samurai yang terampil dan hanya bisa mati dengan racun khusus. Selalu dihantui adegan kematian adiknya, membuat Manji sadar bahwa untuk melawan hal ini adalah dengan membasmi kejahatan. Suatu hari, Manji bertemu dengan seorang gadis bernama Rin. Kemudian, Manji berjanji membantu Rin untuk membalaskan dendam orang tuanya yang dibunuh oleh sekelompok pendekar pedang yang kejam. Penasaran kan? Apakah Rin dan Manji mampu menyelesaikan tugasnya? Anime dengan tema samurai ini memiliki adegan action yang keren. Beberapa di antaranya juga kelewat gore. Aku kasih rating 7/10. Segitu aja untuk video kali ini. Jika ada list tambahan atau saran, coret-coret aja di kolom komentar. Sebisa mungkin aku baca dan balas kok. Sekian dari Ami. Sampai jumpa di video selanjutnya.